Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Kali ini kami akan membuat trading plan dan analisa untuk gold ya. Kita akan lihat seperti apa kemungkinan pergerakannya untuk minggu depan. Oke, ini saya sudah buka gold XAUUSD. Dan ini saya buka pada time frame yang paling besar, yaitu pada monthly. Nah, ini menarik sekali. Kalau Anda lihat ini, gold ini dia sedang rally up gitu ya. Tapi di sini saya melihat ada peluang sell. Saya akan tunjukkan alasan-alasannya ya. Nah, ini saya akan gambarkan di sini. Kenapa gold punya peluang untuk sell? Oke, yang pertama di sini ada area supply. Nah, ini dia. Nah, ini ada area supply. Gold masuk ke area supply, lalu di area sini dia rejection ya, ada penolakan harga, dia turun. Oke, nah itu di monthly ini ada area supply. Kita ke weekly. Nah, di weekly ini kalau Anda lihat ini membentuk candlestick shooting star ya. Jadi minggu kemarin, ini weekly minggu kemarin yang ini dia close dengan bullish ya. Lalu ada lonjakan lagi, dia harga naik set ke atas ini. Nah, tiba-tiba ada seller gitu, ada seller dengan volume sell yang besar, volume trading yang besar, sehingga harga itu turun. Dan volume buyer di sini kalah dengan volume seller sehingga harga turun dan membuat sebuah ekor yang panjang lalu di close dengan body yang kecil. Nah, ini candle bearish ya. Nah, kalau shooting star itu sendiri adalah tanda-tanda permulaan reversal. Tapi kita di sini tidak berharap untuk reversal yang benar-benar panjang ya atau jauh, karena di sini trennya juga gold ini masih tren bullish gitu. Terus di fundamentalnya sendiri kita masih dihadapkan pada virus corona, sehingga mungkin orang lebih banyak suka berinvestasi di gold. Oke, jadi kita asumsikan kalau penurunannya ini adalah penurunan koreksi, walaupun di sini ada shooting star yang secara teori itu memungkinkan adanya reversal gitu ya. Nah, ini kan ada shooting star. Shooting star ini menurut saya adalah shooting star yang cukup valid, cukup memiliki probabilitas yang sangat besar. Pertama, satu, karena kita menemukan shooting star ini pada time frame weekly itu. Terus yang kedua, candle shooting star ini berada pada zona supply terjadinya ya di time frame monthly, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini saya lihat ada swing high ya, atau resistennya. Nah, ini ada swing high gini, ada swing high 1, swing high 2, swing high 3. Ini saya tandai di swing high yang kedua ini ya, karena di sini ada supply juga. Area ini kan ini ada supply. Nah, di sini ini harganya ketika mendekati swing high atau resisten yang saya tandai horizontal line biru ini, dia belum sempat kena tapi dia langsung drop panjang gitu ya. Jadi kita bisa mengasumsikan atau melihat kalau di area sini banyak seller atau institusi yang masuk gitu ya, dengan volume yang besar, sehingga periode bullish
minggu-minggu kemarin yang dengan sangat kuat. Anda bisa lihat candle-candlenya, dan itu volumenya bisa dikalahkan dengan volume seller yang ada di sini ya, gitu ya. Nah itu di time frame monthly, biasnya adalah sell ya, dengan melihat price action seperti ini. Oke, kita ke daily. Nah ini di daily ini menarik sekali. Anda bisa lihat candle yang ada di sini, price actionnya. Nah di sini kita analisa dari 3 candle ke belakang, 1, 2, 3, oke, 3 hari ya. Nah di sini ada candle bearish, oke, yang ini. Terus di sini ada sebuah candle dengan body yang kecil ya. Mungkin kalau ada trader yang lain bisa menyebutnya ini adalah candle kejepit, karena di sini setelah candle ini ada momentum turun yang besar, gitu ya. Jadi ini sepertinya adalah impulsnya, dan ini koreksi. Nah, dan di sini impulsnya lagi, gitu ya. Anda bisa lihat kayak 4. Nah, ini impulsnya yang ini. Terus ini koreksi, ini impuls, gitu ya. Jadi di sini ada di H4 ini, kalau Anda lihat ini ada swing high dan ini swing low ya. Ini higher high, higher low, lower ini lower high, dan ini lower low, gitu ya. Nah di sini Anda bisa lihat di sini ada, mungkin ini lebih mirip seperti double top ya. Ini yang satu, ini 2, gitu ya. Itu ini di H4 ada formasi double top. Jadi seperti itu. Nah ini seperti saya bilang, ini adalah koreksinya. Di sini harga itu dia ada keseimbangan antara buyer dan seller ya. Lalu selanjutnya seller yang menguasai dengan candle yang bearish ini, gitu ya, yang candle daily terakhir ini, gitu penjelasannya. Jadi di sini untuk daily biasanya juga sell. Nah, plan-nya untuk minggu depan seperti apa kita sudah melihat. Untuk weekly juga biasanya sell, daily sell. Nah, plan-nya seperti apa nih yang akan saya jelaskan. Well, kalau di ETG sendiri kita dibagi dua ya, untuk entry kita dibagi 2 plan. Yang satu nanti Senin besok itu kan pembukaan market. Saya tidak tahu, tergantung brokernya jam berapa gitu. Ketika market open, misal kalau di saya ini adalah jam 4. Nah, untuk FXCM ini jam 4. Itu nanti saya langsung ambil sell. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nantinya ada gold ini naik gitu ya. Naik ke area ini, nah naik menyentuh low ini, lalu saya akan ambil sell lagi, gitu ya. Saya akan ambil sell lagi di sini. Jadi ada 2 order, nanti dibagi 2 aja tergantung resikonya. Mau main berapa lot? Kalau 1 lot berarti sell langsung 0,5, lalu sell limit di ini ya, garis warna hitam ini 0,5 gitu. Itu trading plan-nya. Ini di sini juga kalau Anda lihat ini ada sebuah supply baru ya di daily. Nah,
Ini dia supply baru. Ini di sini, ini kan harga Anda bisa lihat setelah dia rally, lalu tertahan di sini, lalu di sini harga membentuk balance ya. Di sini harga antara buyer dan seller ini tarik menarik ya, seimbang kekuatannya. Lalu tiba-tiba seller yang menguasai di sini seperti saya tadi bilang, ini seller menguasai dengan breakdown dengan candle momentum yang cukup besar ke bawah gitu ya. Jadi nanti Senin kita akan langsung sell di sini, juga pending order sell limit di sini gitu ya, dibagi dua gitu. Kalau satu lot 0,5 dan 0,5 gitu. Itu plan kami untuk goal untuk minggu depan atau untuk Senin besok gitu ya. Nah, sekarang kita hitung-hitung targetnya kemana. Kalau saya bikin sell di sini dan pending order di sini, sell limit, apakah worth it dengan rewardnya atau dengan risk ratio-nya gitu ya. Nah, itu yang akan saya praktekkan di sini. Nah, untuk targetnya sendiri, oke, saya ke monthly. Saya buka dari monthly dulu biar mendapat gambaran yang jelas. Nah, di monthly ini di sini ada sebuah break limit ya. Di sini ada sebuah demand. Nah, ini adalah high-nya. Saya tandai. Nah, inilah targetnya. Jadi area ini akan saya jadikan target. Nah, area ini akan saya jadikan target. Nanti Anda bisa pasang TP di sini atau di sini, gitu ya. Tergantung nanti saya akan melihat dulu perilaku harganya bagaimana gitu. Kalau di sini ternyata ada kemungkinan reaksi untuk reversal, maka saya akan ambil di sini. Saya akan ambil atau di cut profit di sini. Kalau ternyata harganya dia terus turun, gitu, berarti saya akan mencari taking profit di sini. Apabila kalau ada tanda-tanda pembalikan arah harga di sini gitu ya. Nah, itu. Oke, kita sudah menentukan targetnya di sini. Oke, sekarang bagaimana dengan resiko? Resikonya kalau cara teori teknikal mungkin di sini ya. Nah, ini adalah SL-nya di atas swing high. Well, kalau melihat dengan risk ratio yang seperti saya gambarkan seperti ini worth it ya, atau cukup kita bisa mengandalkan untuk ambil sell di sini karena risk ratio-nya mendukung gitu. Oke, kita lihat. Oke, kalau kita sell di sini, kurang lebih ini 6.500, oke, ke bawah 7.000. Oke, ya walaupun risk ratio-nya mungkin 1:1 ya, agak lebih sedikit. Well, nggak masalah, yang penting kita dapat minimalnya yaitu 1:1. Tapi kalau di sini ini lebih ini lagi ya, maksudnya kita rewardnya lebih besar lagi kalau misalnya kita masuk di sini. Itu pun kalau harga nanti Senin itu naik dulu. Masalahnya kalau harganya nggak naik dulu atau langsung sell gitu kan, kita udah benar-benar kehilangan momentum atau peluang untuk sell goal gitu. Kalau ternyata tidak koreksi dulu ke horizontal line yang hitam yang ini, gitu ya. Nah, ini kalau di sini kita lihat berapa. Nah, ini sekitar 4.042 ke bawah 95. Ya, ini berarti ini kita udah dapat lewat 1:2 lebih ya.
kalau kita masuk di sini. Tapi masalahnya seperti saya tadi bilang, kalau kita pending order di sini, sell di sini, takutnya nggak kejemput gitu. Takutnya Senin besok harga lanjut turun. Berarti kalau nggak kejemput, kita kehilangan momentum. Makanya satu lot tadi dibagi dua. Di sini 0,5, di sini 0,5 gitu. Dengan SL di sini. Gitu ya. Seperti ini trading plan kami TG untuk melihat market goal seperti apa pergerakannya untuk minggu depan ya. Oke.